Para ahli Ukraina belakangan ini mengungkap temuan yang cukup menarik soal rudal jarak menengah terbaru Rusia yang dikenal dengan nama Oresnik. Dari hasil pemeriksaan puing-puing rudal yang menghantam kota Dnipro pada November tahun 2024, mereka menyimpulkan satu hal penting, yaitu di balik klaim Rusia tentang senjata super modern. Ternyata sistem ini banyak mengandalkan teknologi lama yang sudah berusia puluhan tahun. Informasi ini pertama kali dipublikasikan oleh media pertahanan Ukraina Militerny pada tanggal 11 Januari tahun 2026 setelah CNN menayangkan laporan khusus dari Institut Penelitian di Kiev. Dalam tayangan tersebut terlihat jelas bagaimana para peneliti Ukraina dengan teliti memeriksa potongan logam, kabel, papan kendali, dan modul pemandu yang tersisa dari rudal tersebut. Harapannya tentu agar menemukan teknologi baru yang benar-benar revolusioner dari rudal tersebut. Tapi hasilnya justru sebaliknya. Para ahli Ukraina mengatakan mereka tidak menemukan terobosan teknologi besar seperti yang selama ini diklaim oleh Moskow. Tidak ada chip super canggih, tidak ada pula sistem digital mutakhir yang benar-benar baru. Yang mereka temukan justru komponen-komponen yang desainnya sudah dikenal sejak era Perang Dingin. Sekilas ini terdengar mengecewakan, tapi kalau dipikir lebih dalam, ini justru menunjukkan pendekatan Rusia yang khas. Dalam dunia militer, teknologi lama tidak selalu berarti buruk. Banyak sistem persenjataan modern justru sengaja mempertahankan teknologi lawas atau jadul karena sudah terbukti kuat, tahan banting, dan sulit dijamming. Rusia sejak lama dikenal menganut filosofi ini. Mereka tidak selalu mengejar teknologi paling baru, tetapi lebih memilih teknologi yang pasti bekerja dalam kondisi apapun, termasuk saat terkena gangguan elektronik dan serangan cyber. Salah satu temuan paling mencolok dari pemeriksaan rudal Oresnik ini adalah adanya tabung vakum era Soviet di papan kendali rudal. Berdasarkan bentuk dan cirinya, para penyelidik menduga komponen ini adalah Krytron, yaitu saklar elektronik berkecepatan tinggi yang populer di sistem senjata pada pertengahan abad ke-20. Krypton ini terkenal sangat tahan terhadap gangguan radiasi. Di era perang elektronik modern, komponen lawas seperti ini tentu bisa menjadi keunggulan. Para ahli juga menduga beberapa bagian berfungsi sebagai resonator frekuensi tinggi. Fungsinya penting untuk menjaga kestabilan sinyal dalam sistem kendali. Ini menunjukkan bahwa perancang rudal Rusia lebih fokus pada kestabilan dan kehandalan sistem, bukan sekedar membuatnya kecil dan canggih di atas kertas. Bagi Rusia, rudal harus tetap bekerja meskipun kondisi di medan perang kacau. Bagian lain yang menarik perhatian adalah fragmen giroskop berpemandu. Tim Ukraina menggambarkan jenis giroskop ini sebagai model lama yang mengingatkan pada teknologi awal program luar angkasa Soviet. Bahkan ada komentar setengah bercanda yang mengatakan giroskop ini mungkin sejenis dengan yang dipakai Yuri Gagarin saat terbang ke luar angkasa pertama kali. Meski terdengar kuno, giroskop mekanis semacam ini memang terkenal sangat stabil dan sulit diganggu oleh sinyal luar. Lebih jauh lagi, para peneliti menemukan tanda produksi pada beberapa komponen yang menunjukkan bahwa bagian-bagian tersebut dibuat sekitar awal tahun 2018. Artinya, komponen ini kemungkinan awal dirancang untuk proyek lain, lalu digunakan kembali dalam sistem yang sekarang dikenal sebagai Oresnik. Dalam industri pertahanan, ini bukanlah hal aneh. Justru ini adalah cara cerdas untuk menghemat waktu, biaya, dan memastikan sistem bisa segera digunakan. Hal menarik lainnya, menurut intelijen militer Ukraina, nama asli sistem ini sebenarnya bukanlah Oresnik, melainkan Kedr. Sistem ini disebut sebagai rudal balistik jarak menengah yang berasal dari proyek lama Rusia bernama RS-26 Rubez. Rusia sendiri mempresentasikan Kedr sebagai senjata modern yang dirancang untuk menyaingi kemampuan rudal non-strategis milik Barat. Dengan kata lain, Rusia ingin menunjukkan bahwa mereka masih punya taring dalam persaingan senjata jarak menengah. Dari sisi desain,
Para ahli Ukraina menyimpulkan bahwa struktur rudal Kersh sangat mirip dengan platform Soviet lama. Tata letak sistem navigasi inersia dan modul kendalinya mengikuti pola generasi sebelumnya. Tidak ada tanda bahwa Rusia melakukan desain ulang besar-besaran. Namun ini juga berarti Rusia sangat percaya diri dengan desain lama mereka. Rusia hanya melakukan penyesuaian seperlunya agar sistem tetap relevan di medan perang modern. Rekaman CNN itu memperlihatkan proses investigasi yang menunjukkan betapa telitinya pemeriksaan dilakukan. Setiap potongan rudal dicatat, dianalisis, dan dibandingkan dengan data sistem persenjataan yang sudah ada. Para ahli Ukraina secara jujur mengatakan bahwa mereka tidak menemukan teknologi yang benar-benar baru atau eksklusif. Namun justru disinilah pesannya menjadi jelas. Rusia tidak membutuhkan teknologi super canggih untuk tetap menjadi ancaman serius. Serangan Oresnik ke Dnipro pada November tahun 2024 sendiri merupakan penggunaan awal Oresnik secara nyata di medan perang. Sebelumnya, intelijen Ukraina sudah memperingatkan bahwa Rusia sedang bersiap mengerahkan rudal ini. Mereka menilai sejak awal bahwa Oresnik hanyalah pengembangan dari Rubes, bukan senjata yang benar-benar baru. Fakta bahwa rudal ini digunakan secara operasional menunjukkan Rusia berhasil menghidupkan kembali desain lama dengan cukup efektif. Dalam ulasannya, militernya menekankan bahwa meskipun Rusia menyebut Oresnik sebagai platform generasi baru, tapi bukti fisik menunjukkan kesinambungan teknologi era Perang Dingin. Namun, kesinambungan ini bukanlah hal negatif. Sebaliknya, ini mencerminkan cara Rusia menjaga stabilitas kemampuan militernya. Mereka tidak berjudi dengan teknologi yang belum matang, tetapi mengandalkan sistem yang sudah teruji. Pendekatan seperti ini tentu punya banyak keuntungan. Sistem berbasis teknologi lama biasanya lebih mudah diproduksi dalam jumlah besar. Perawatannya juga lebih sederhana karena teknologinya sudah dikenal luas. Selain itu, sistem semacam ini cenderung lebih tahan terhadap gangguan elektronik modern. Dalam konflik jangka panjang, faktor-faktor ini tentu sangatlah penting. Sementara dari sisi geopolitik, laporan ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang perlombaan senjata global. Tidak semua klaim senjata generasi baru berarti revolusi besar. Kadang kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan memadukan teknologi lama yang handal dengan kebutuhan perang modern. Rusia tampaknya memilih jalan ini, dan sejauh ini mereka masih mampu mempertahankan efektivitas militernya. Pada akhirnya, kisah tentang Oresnik atau Ket bukan sekedar soal apakah rudal ini canggih atau tidak. Ini adalah cerita tentang filosofi militer Rusia, tentang bagaimana mereka memandang teknologi, efisiensi, dan ketahanan. Temuan para ahli Ukraina justru membantu dunia melihat gambaran yang lebih utuh bahwa di balik penampilannya yang jadul, ternyata tersembunyi kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh.